Para bandar judi dan bos mafia ditangkap, aset koruptor dirampas, DPR RI dibubarkan. Itulah tuntutan dari seluruh rakyat Indonesia. Bandar judi ditangkap, aset koruptor dirampas, DPR RI dibubarkan. Itulah solusi kegelapan Indonesia menjadi terang benderang. Karena sejak hadirnya para bandar judi dan para bos mafia, konglomerat kelas kakap ikut bermain setiap pemilu, capres-cawapres, dan bermain setiap pilkada. Bahkan para bandar judi dan bos mafia ikut memberikan modal sangat besar untuk kampanye. Maka para penyelenggara negara dan pemerintahan tidak mampu bertindak bebas menjalankan amanat Undang-Undang Dasar tahun 1945. Oleh sebab itulah, jika negara ingin bebas merdeka dalam upaya mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia, maka langkah awal yang harus dilakukan adalah negara tidak boleh lemah. Para penegak hukum tidak boleh takut menangkap para bandar judi, para bos mafia, dan bubarkan DPR RI. Semua langkah ini membutuhkan dukungan penuh dari seluruh rakyat Indonesia. Dan insya Allah seluruh rakyat Indonesia akan mendukung Presiden Prabowo Subianto jika beliau berani menangkap bandar judi, aset koruptor dirampas. Dan begitu juga DPR RI dibubarkan. Karena kegelapan-kegelapan ini harus segera disingkap satu persatu. Ingat bahwa sejak hadirnya para bandar judi dan para bos mafia konglomerat kelas kakap, kelas internasional, bukan hanya nasional, tetapi kelas internasional, ikut-ikutan bermain setiap adanya pemilihan umum, capres, cawapres, dan juga pilkada. Bahkan nih para bandar judi dan bos mafia ikut-ikutan memberikan modal besar untuk kampanye. Maka para penyelenggara negara mulai dari tingkat pusat hingga daerah, dan juga para penyelenggara pemerintahan, mereka semua tidak mampu bertindak bebas. Mereka tidak bisa bertindak bebas menjalankan amanat Undang-Undang Dasar tahun 1945 karena mereka sebelumnya sudah terikat dengan perjanjian. Terikat perjanjian dengan para bandar judi dan para bos mafia. Oleh sebab itulah, siapa yang disalahkan jika memang oligarki sudah menguasai negeri ini? Sebenarnya kita tidak perlu mencari siapa yang harus disalahkan, karena masing-masing kita adalah salah. Rakyat mudah sekali diserang fajar. Serangan fajar mudah sekali menggoyahkan hati rakyat. Dan para pemilik modal besar itu tentunya akan menggunakan kekuatan finansial mereka untuk membacking para calon-calon pemimpin di negeri ini. Sehingga para calon-calon pemimpin di negeri ini setelah jadi mereka merasa utang budi. Mereka utang budi kepada para bandar judi, kepada para bos mafia. Sehingga tatkala sang pemenang sudah menjadi pemimpin, mereka tidak mampu bertindak tegas menangkap para bos mafia maupun para bandar judi. Oleh sebab itulah, jika kita ingin menghilangkan oligarki, mulai saat ini kita dukung Presiden Prabowo Subianto untuk memimpin revolusi damai. Revolusi damai, revolusi besar-besaran. Langkah awalnya adalah bubarkan DPR RI.
Bubarkan DPR RI yang selama ini sudah tidak berani bahkan menolak rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana korupsi. Ini adalah akar permasalahan yang besar. Oleh sebab itulah Presiden Prabowo Subianto, yakinlah bahwa seluruh rakyat Indonesia mendukung jika memang Pak Presiden berani untuk memerintahkan semua aparat penegak hukum menangkap bandar judi bandarnya, penyelenggaranya, pengendalinya, bosnya yang harus ditangkap. Bukan pion-pion kecil yang ditangkap. Kalau pion-pion kecil yang ditangkap itu ya tetap pengendalinya, bosnya, pemilik modal besarnya, orang nomor satunya tetap bisa menjalankan terus-menerus bisnis judinya. Oleh sebab itulah Presiden Prabowo Subianto tidak boleh ragu apalagi takut untuk memerintahkan jajaran penegak hukum menangkap bandar judi. Kemudian juga tidak boleh takut dan ragu-ragu untuk menangkap para bos mafia. Para bos mafia ini Masya Allah, walaupun toh mereka mendapatkan backingan di mana-mana, sekali lagi jika kita ingin memberontak, membubarkan sistem oligarki yang sudah mengekang negeri ini, maka caranya kita harus berani revolusi besar-besaran. Langkah awalnya adalah bubarkan DPR RI, tangkap semua bandar judi, tangkap semua bos mafia. Nggak usah ragu-ragu, nggak usah tebang pilih, yaitu atasannya. Yang menjadi permasalahan adalah para bos-bosnya ini, bandar-bandarnya ini. Oleh sebab itulah sekali lagi perintahkan kepada seluruh jajaran aparat penegak hukum untuk berani, benar-benar berani menangkap orang nomor satunya. Orang nomor satunya, jangan pion-pionnya. Sekali lagi, kalau pion-pionnya yang ditangkap, rakyat Indonesia seolah-olah merasa senang, padahal itu sebenarnya pion-pion kecil. Pion-pion kecil bukan rajanya. Nah, rakyat Indonesia saat ini menuntut kepada Presiden Prabowo Subianto untuk berani. Walaupun toh kemarin seandainya Pak Prabowo misalnya dalam kampanye Capres-Cawapres didanai oleh mereka-mereka, sekarang ini Pak Prabowo harusnya sudah merasa tidak utang budi. Nggak usah ada utang-utang budian, udah tangkap saja. Lalu bagaimana? Kan kita sudah didanai. Udah, yang namanya politik itu seperti itu. Kalau kemarin misalnya dibantu dana besar ya sehingga menang untuk Capres-Cawapres, ini demi untuk menghancurkan sistem oligarki, maka segera tangkap bandar judi dan tangkap bos mafia, bubarkan DPR RI. Semoga Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin amin Allahumma amin.